Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan. Oke, Bapak Ibu semua, selamat datang di pelatihan bahasa Arab kita yang kesekian kalinya bersama UPA Bahasa Politeknik Negeri Padang. Oke. Bismillah, kita akan melanjutkan diskusi bersama kita mengenai bahasa Arab. Oke. Baik, qabla an nabda, hal 'indakum su'alun mimma darasna? Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan terkait apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, baik. As-sukutu alamatul ridha. Baik, insyaallah al-yaum, hari ini kita akan lanjut ke pembagian fi'il yang ketiga. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il madhi dan perubahan-perubahannya dan tasrifnya, kemudian fi'il mudhari' serta tasrifnya juga. Insyaallah kita sekarang akan masuk ke fi'il yang ketiga, yaitu fi'il amar, fi'lun amri. Oke. Oke, bismillah, kita akan mulai mendiskusikan, membahas tentang fi'lul amri. Fi'lul amri. Fi'il amr. Fi'il artinya adalah kata kerja. Kata kerja. Tapi di sini dia apa? Amar. Amar artinya adalah sebuah perintah. Berarti fi'il ini adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan sebuah perintah. Kita sebut sebagai fi'il amar. Kata perintah. Kata perintah untuk mengerjakan sesuatu. Berarti tetap ada sebuah pekerjaan di dalamnya. Makanya dia masuk ke fi'il. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Oke. Kemudian fi'il amar, perintah, kata perintah. Kita tahu bahwasannya kata perintah hanya bisa kita berikan atau kita tujukan kepada lawan bicara saja. Cuma kepada lawan bicara. Berarti yang di kata ganti, yang di kata ganti 14 yang sudah kita ketahui, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna.
anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Di yang 14, domir yang 14, kata ganti yang 14, mana sajakah yang hanya ditujukan untuk lawan bicara? Kecuali ana dan nahnu. Selain ana nahnu. Kita lihat apakah kata masih punya jari. Oke, ini fokus ke yang ininya saja ya Bapak Ibu, di domirnya saja ini. Mana saja yang hanya ditujukan untuk lawan bicara? Antum, antum, antunna. Mana Bu? Antum, antum. Kemudian anta, antuma, antum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Oke. Oke, tamam, ahsantunna. Oke. Kita bilang bahwasannya yang domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna itu adalah kata ganti untuk orang kedua. Orang kedua berarti dia adalah kata ganti untuk lawan bicara. Oke, berarti sudah kita dapat satu, bahwasannya fi'il amar hanya bisa ditujukan untuk lawan bicara. Oke, berarti hanya bisa untuk anta, antuma, antum, kemudian anti, antuma, antun. Kalau di dalam bahasa Arab kita kenal sebagai al-mukhatabah. Ini gratis nih. Mukhatabah. Baru banyak visual. Oke. Kita kenal dia sebagai mukhatabah, lawan bicara dalam bahasa Arab. Dan fi'il amar itu dia berasal atau terbuat dari fi'il mudhari'. Asalnya fi'il amar ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagian ini. Bagian mukhatabah. Fi'il mudhari' bagian mukhatabah. Oke, coba kita contohkan saja dulu fi'il yaf'alu. Yaf'alu. Mana bagian mukhatabahnya? Yaf'alu, bagian mukhatabah, bagian untuk lawan bicara. Mana saja dia? Ada yang bisa menyebutkan? Yaf'alu, bagian lawan bicara. Berarti bagian mukhatab dan mukhatabah. Oke. Kita ambil contoh dari fi'il yaf'alu. Yaf'alu. Ya. Yaf'alta, yaf'alta, yaf'altuma, yaf'altum. Itu sah? Fi'il mudhari', Bu. Fi'il mudhari'. Kalau yang pakai ta di belakangnya itu adalah tasrif dari fi'il madhi. Oh iya. Ya. Kemarin Ustazah kayaknya belum jadi kirimin yang jari-jari yang fi'il mudhari' kayaknya. Bentar, Bu. Taf'alu, taf'alan. Ini belum ada ya, Bu? Yang ini? Belum kayaknya. Yang fi'il mudhari' belum, kalau yang
Fi'il madhi udah ada. Bukan, ini Ininya dikirimin. ini tasrif fi'il madhi Itu dan belum. tasrif fi'il mudhari. Belum ya? Yang jari-jarinya yang fi'il mudhari belum. Fi'il madhi sudah. Afwan. Oke, teman. Sebentar, anak kirimkan sekarang. Bahwa bentar. Oke, sudah kirimkan Bapak Ibu. Silakan dilihat di WA. Nah, kirimkan melalui WA. Wajadtum? Wajadna ya Ustazah. Alhamdulillah. Oke, mustamir. Kita lanjut. Oke, kita bilang bahwasannya fi'il amar, kata perintah. Kata perintah itu merupakan masih pecahan dari fi'il mudhari'. Dia terbuat dari fi'il mudhari'. Berarti asal dari si fi'il amar tersebut adalah fi'il mudhari'. Maka berarti sebelum kita membuat fi'il amar tersebut, kita datangkan dulu fi'il mudhari'. Tapi bukan semua fi'il mudhari'nya. Hanya yang bagian lawan bicara saja. Kenapa hanya lawan bicara? Karena fi'il amar atau kata perintah hanya bisa kita tujukan untuk lawan bicara saja. Oke. Berarti kita datangkan fi'il mudhari' bagian anta, Antuma. Antum. kemudian bagian anti, antuma, Antun. antun. Ya, kita akan gunakan fi'il yaf'alu dulu. Yaf'alu. Berarti bagian antanya apa? Taf'alu. Aywa, taf'alu. Taf'alu. Kemudian antuma. Taf'alani. Taf'alani. Taf'alun. Oke, taf'alun. Bagian anti. Taf'alina. Aywa, taf'alina. Nalina. Taf'alani. Kemudian Taf'alani. antunna. Taf'ilna. Ainnya fathah.
Taf'alna. Taf'alna. Oh ya, taf'alna. Aywa. Taf'alna. Oke. Taf'alna. Taf'alna. Bentar, Bu. Oke. Oke, sudah kita datangkan fi'il mudhari' bagian yang lawan bicara, yang mukhatabah, yaitu bagian anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Oke. Berarti kita sudah tahu ya bahwasannya fi'il amar itu merupakan asalnya itu dari fi'il mudhari' bagian yang mukhatabah. Bagian yang untuk lawan bicara. Oke, mari kita ikuti atau kita tulis dulu bagaimana cara-cara membuat fi'il amar. Cara-cara membuat fi'il amar. Oke, yang pertama, datangkan fi'il mudhari' bagian lawan bicara atau mukhatabah. Oke. Kemudian yang kedua adalah buang semua huruf mudhara'ah. Ingat ya Bapak Ibu semuanya, huruf mudhara'ah adalah setiap huruf yang mengawali fi'il mudhari'. Iya. Ya, apa saja hurufnya? Hamzah, ta, Ya, hamzah, Nun, ta, nun, nun, iya. ta, ya, aywa, ahsantum. Ini dia. Berarti kita buang semua huruf mudhara'ah yang ada. Kemudian yang ketiga, jika diawali oleh huruf yang sukun, Oke. Helmek. Helmek. Iya. datangkan hamzah. Harkat hamzah Oke, kita jeda dulu sebentar ya Bapak Ibu.
Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, ini adalah step atau cara-cara untuk membuat fi'il amar. Oke, yang pertama, kita datangkan dulu fi'il mudhari' bagian lawan bicara, yaitu bagian yang mukhatabah yang sudah kita tuliskan tadi di atas. Berarti kita datangkan fi'il mudhari' bagian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Oke, sudah kita datangkan. Kemudian yang kedua, kita buang huruf mudhara'ahnya, semua huruf mudhara'ah yang menempel di fi'il mudhari' tersebut. Berarti kita buang hamzah, nun, ta, dan ya jika ada, jika diawali oleh salah satu huruf tersebut. Kenapa harus kita buang? Karena kita tahu bahwasannya huruf itu adalah huruf yang mengawali setiap fi'il mudhari'. Sedangkan di sini kita akan menjadikannya fi'il amar, bukan fi'il mudhari' lagi. Maka wajib hukumnya kita membuang huruf mudhara'ah yang menjadi tanda bahwasannya itu adalah fi'il mudhari'. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah kita membuang huruf mudhara'ah tersebut, jika diawali oleh huruf yang sukun, maka kita harus mendatangkan hamzah. Kenapa harus kita datangkan hamzah? Karena tidak akan bisa kita memulai membaca dengan sesuatu yang berharkat sukun. Maka kita harus datangkan penyelamatnya atau solusi lain supaya bisa kita membaca kalimat tersebut. Nah, untuk menentukan harkat dari hamzah itu bagaimana? Ini, jika huruf ketiga itu berharkat fathah atau kasrah, maka hamzahnya kita kasih harkat kasrah. Kemudian jika huruf ketiganya berharkat dhammah, maka kita kasih harkat hamzahnya itu dhammah juga. Kemudian yang keempat, jika fi'ilnya diakhiri oleh nun, tidak diakhiri oleh nun, maka kita sukunkan fi'ilnya. Namun jika diakhiri oleh nun, selain bagian yang antunna, maka nunnya kita buang. Itu adalah step-step untuk membuat fi'il amar. Kita akan langsung aplikasikan. Kita kasih contoh ke yang fi'il yang kita bikin tadi. Ini dia. Oke, kita step yang pertama tadi adalah mendatangkan fi'il mudhari' bagian lawan bicara. Oke, kita buatkan. Oke, tamam. Sudah kita datangkan fi'il mudhari' bagian yang lawan bicara, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Oke. Kemudian, apa step berikutnya? Step berikutnya adalah membuang semua huruf mudhara'ahnya. Mana huruf mudhara'ah di sini yang harus kita buang? Yang mana? Yaitu ta. Ya, semuanya kita buang. Buang. Oke. Setelah kita buang, lihat. Jika diawali oleh huruf yang sukun, maka kita harus datangkan hamzah. Kita lihat, apakah ini diawali oleh huruf yang sukun setelah kita buang huruf mudhara'ahnya? Iya. Iya. Berarti harus kita datangkan hamzah. Oke, kita datangkan hamzah. Oke, letakkan dulu hamzah di sini. Sudah kita datangkan hamzah. Kemudian, untuk menentukan harkat dari hamzah tersebut, kita harus melihat
huruf yang ketiga. Kita lihat dulu huruf ketiganya mana di sini? Lam. If'alu. Lihat, Lam. 1, 2, 3. Oh, dari alif ya. Ya, Hamzah. dari hamzah. Kita hitung dari awal. Fathah. Oke, berarti ain ya. Ain adalah huruf ketiganya. Iya, fathah. Oke, berarti dia berharkat fathah. Kita lihat, jika huruf ketiganya berharkat fathah, maka harkat hamzahnya adalah Kasrah. kasrah. Oke, berarti kita kasih harkat kasrah. I. Oke, kemudian setelah itu apa berikutnya? Diakhiri oleh Jika fi'ilnya tidak diakhiri oleh huruf nun, maka kita sukunkan. ungkan. Mana yang tidak diakhiri oleh nun? Bagian? Af'alu tidak akhiri nun. Nah, bagian anta ini. Anta ya. Bagian yang anta. Oke, berarti kita yang awalnya itu if'alu, maka akan berubah menjadi If'al. Nah, sahih. If'al. Oke, ini kita buang. Jadinya sukun. If'al. Kemudian berikutnya, jika fi'ilnya diakhiri oleh huruf nun selain bagian antunna, maka nunnya akan kita buang. Mana saja dia? Oke, berarti semuanya itu diakhiri oleh nun. Kita buang. 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 Apakah yang antunna ini kita buang? Tidak. Tidak. Tetap dia seperti itu. Sudah, biarkan saja dia seperti itu. Oke, jadinya gimana? Ayo kita bikin yang apinya. Berarti menjadi If'al. if'al. If'ala. If'al. If'ala. If'alu. If'alu. Kemudian If'ali. Aywa. If'ali. Ala. If'ala. If'al. If'al. If'alna. Oke. Berarti untuk anta adalah if'al. If'al. Lakukanlah oleh kamu satu orang laki-laki. Kemudian kalau untuk antuma adalah yang mana dia? Untuk antuma. If'ala. Antuma. Nah, if'ala. Kalau untuk antum, Alu. if'alu. Untuk anti, If'ali. if'ali. Untuk antuma yang bagian muannas, If'ala. if'ala. Dan untuk antunna adalah If'alna. if'alna. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, iya. Berarti kita sudah dapatkan fi'il amar yang ditujukan untuk lawan bicara, yaitu ditujukan untuk anta, antuma, antum, anti, antuma,
antunna. Oke, ini jika contohnya adalah yaf'alu. Yaf'alu. Coba kita kasih contoh dari fi'il yang takallama yatakallamu. Ini ya fi'il madinya takallama yatakallamu. Oke, apa yang pertama kita lakukan? Buang ini awalnya. Awal yang pertama adalah Buang huruf mudhari'. kita datangkan dulu fi'il mudhari' bagian Datangkan lawan bicara, Ya, bagian lawan bicara. mukhatabah. Berarti kalau yatakallamu kan fi'il mudhari' ya. Kita diminta untuk mendatangkan fi'il mudhari'. Oke, berarti yang fi'il mudhari' ini saja yang menjadi fokus kita, yaitu yatakallamu. Yatakallamu, bagian yang mukhatabah, bagian yang lawan bicara. Apa saja dia? Aywa, tatakallamu. Kemudian Tatakallamani. tatakallamani. Tatakallamu. Nah, tatakallamuna. Bagian antinya. Tatakallamina. Aywa. Tatakallamina. Kemudian Tatakallamuna. tatakallamani. Antunna. Tatakallamani. Hah? Tatakallam. Aywa. Tatakallamna. Oke, arti takallama apa? Takallamu. Apa arti takallama? Berbicara. Ya, berbicara. Oke, kalau fi'il madinya berarti artinya gimana? Dia telah berbicara. Kalau yatakallamu berarti sedang berbicara. Yatakallamu sedang berbicara. Kalau fi'il amarnya artinya gimana? Bicaralah. Bicaralah. Ya, bicaralah. Oke. Sudah kita datangkan yang step pertama, yaitu mendatangkan fi'il mudhari' yang bagian lawan bicara. Yaitu bagian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kita lanjut kepada step yang kedua. Step yang kedua apa, Bapak Ibu? Menghilangkan. Membuang semua huruf mudhara'ah. Kenapa kita buang huruf mudhara'ahnya? Karena dia dijadikan. Ya? Karena mau diganti hamzah. Sedikit lagi. Kenapa? Kenapa harus kita buang huruf mudhara'ahnya? Coba kita lihat dulu. Huruf mudhara'ah adalah apa? Itu huruf mudhara'ah Untuk merubah menjadi fi'il mudhari', Ustazah. Ya, huruf mudhara'ah adalah huruf yang mengawali setiap fi'il mudhari'. Berarti setiap fi'il yang diawali oleh huruf mudhara'ah maka dia adalah fi'il mudhari'. Oke, sekarang kita akan membuat apa? Membuat fi'il amar, bukan fi'il mudhari' lagi. Maka kita harus buangkan semua ciri-ciri mudhari' yang ada di dalam fi'il tersebut. Ciri fi'il mudhari'nya adalah huruf mudhara'ah. Makanya harus kita buang dulu huruf mudhara'ahnya. Oke, berarti kita buang huruf mudhara'ahnya. Mana huruf mudhara'ahnya? Oke, kita buang ya, kita hapus. Kita hapus dia. Hapus. Oke, sudah kita hapus.
Selanjutnya. Apa selanjutnya? Jika diawali oleh awal huruf. Jika Kalau sukun, diawali oleh huruf yang sukun, maka kita datangkan hamzah. hamzah. Coba kita lihat apakah ini diawali oleh huruf yang sukun? tidak diawali. Tidak, maka tidak perlu kita datangkan hamzah. Oke, berarti kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya itu adalah jika fi'ilnya tidak diakhiri oleh nun, maka kita Sukunkan. sukunkan. Kita sukunkan. Dan jika dia diakhiri oleh nun selain bagian antunna, maka kita buang nunnya. Oke, berarti yang ditakallamu menjadi Kalam. aywa, menjadi takallam. Takallamani menjadi Takallama. aywa, buang nunnya. Takallamuna menjadi Takallam. takallamu. Takallam. Kemudian takallamina menjadi Takallami. aywa, menjadi takallami. Takallamani menjadi Takallama. takallama. Takallamna menjadi Takallam. takallamna. Tetap takallamna. Oke, sudah selesai. Fi'il amar dari fi'il takallama yatakallamu yang berarti bicara. Berarti kalau untuk antum apa fi'il amarnya? Antum. Takallam. Takallamu. Kalau untuk antuma? Takallam. Takallama. Antunna? Takallamna. Takallamna. Kalau anta? Takallam. Oke. Bicaralah kamu satu orang perempuan. Apa bahasa Arabnya? Takallami. 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 Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Insyaallah. Ya Allah, alhamdulillah. Oke. Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Coba kita datangkan fi'il yang kemarin kita bahas. Apa saja fi'il yang kita datangkan untuk kita? Fa'ala, fataha, fahima. Oke, boleh. Apa saja dia, Bu? Fataha, Fataha, fahima. fataha. Oke, kita mulai dulu dari fataha. Fi'il mudhari' dari fataha adalah Yaftahu. yaftahu. Aywa, yaftahu. Yaftahu. Ada yang mau bikin fi'il amarnya? Ana Ustazah. Tafadhali Ustazah fi andini. Dari kayak tadi Ya, Ustazah. dari step pertama. Oke, step pertamanya apa? Eh, Datangkan fi'il mudhari' bagian lawan bicara. untuk mukhatab Mhm. taftahani, taftahuna. Aywa. Untuk mukhatabah taftahina, taftahuna, taftahani, Taftahani. taftahna. Taftahna. Aywa. Oke, selanjutnya apa Ibu? Untuk step yang kedua, karena diawali dengan huruf sukun, maka mendatangkan huruf hamzah. Oke, ada yang terlampau. Satu, buang dulu huruf mudhari'nya. Buang huruf pertama. Membuang Buang huruf dulu huruf mudhari'nya. Ya. Nah, konsonan. Oke,
Sudah dibuang huruf mudhari'ahnya? sudah. Oke, jadinya apa? Jadi iftah. Oke, jadinya iftah. Kenapa harkat hamzahnya kasrah di sana, Ibu? Karena huruf ketiganya itu diawali dengan harokat fathah. Harkat Fathah. fathah. Mana huruf ketiganya? Huruf ta, Ustazah. Dua huruf ta. Ini dia huruf ta. Oke, berarti menjadi iftah. Step terakhirnya apa? Iftah sukun. Bagian anta kita Bagian anta kita hilangkan huruf nun. bagian anta. Mana yang bagian anta di sini? Taftahani. Tahu anta. Anta, ini anta. Oh iya, sudah. Oke, ini dia bagian anta. Oke, apakah yang taftahu ini diakhiri oleh nun? Ya, Ustazah. Tidak, berarti kita apakan huruf terakhirnya? Kita sukunkan. Sukunkan menjadi Iftah. iftah. Kemudian Bagian yang selanjutnya yang antuma. Bagian antuma. Ini bagian antuma. Iftaha. Kita apakan Ibu Fiandini? Nunnya dihilangkan, Ustazah. Ya, kita hilangkan nunnya. Semua yang berakhiran nun kita buang. Kecuali bagian antuna. Oke, berarti hasil akhirnya adalah Iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftah. iftahna. Sahih, ahsanti. Iftahna. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Oke. Bukalah. Artinya adalah bukalah. Karena fataha artinya Membuka. membuka. Oke. Selanjutnya ada tadi fi'il fahima. Fahima fi'il mudhari'nya apa? Yafhamu. Yafhamu. Betul. Yafhamu. Fahima yafhamu. Oke. Man sayusarrif. Man sayamal fi'l al-amri. Min hadihil kalimah. Coba anak Ustazah. Oke, tafadhali Ibu Lorensis. Fahima yafhamu. Didatangkan dulu yang mukhotabnya. Ya, apa dia? Tafhamu. Afhamu. Tafhamani. Ya, Tafhamuna. aywa. Kemudian tafhamina. Nah, Tafhamna. hamna. Oke, tamam. Sudah yang kita datangkan bagian fi'il mudhari' yang mukhatab. Mukhatabah. Oke, selanjutnya. Kemudian yang akhirannya selain huruf nun disukunkan. Oke, kita mulai dulu ke step yang keduanya dulu, Ibu. Afwan Ustazah, Ya. dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Nah, oke. Berarti setelah kita buang huruf mudhari'ahnya, diawali oleh yang sukun, Bu. Diawali dengan hamzah. Oke, kita datangkan hamzah. Hamzahnya hamzahnya berharokat kasrah karena huruf ketiganya fathah. ahsanti. Oke, Kemudian huruf yang selain nun disukunkan. Oke. Jadi Jadinya apa? Hasil akhirnya
Jadi ifham, Ustazah. Ifham. Coba baca domirnya ya, Bu. Domirnya. Berarti anta. Anta ifham. Antuma. Antuma ifhama. Aywa ifhama. Antum ifhamu. Ifhamu. Oke, anti. Anti ifhami. Ifhami. Ifhama. Aywa ifhama. Kemudian antuna ifhamna. Ahsanti. Ifhamna. Amin. Tamam. Ahsanti. Benar sekali. Fahima yafhamu artinya adalah apa artinya? Memahami. Memahami. Berarti ifham artinya adalah Pahamilah. 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 Berarti pahamilah oleh kalian semua perempuan. Apa bahasa Arabnya? Ifhamna. Ifhamna. Kalau pahamilah olehmu satu orang perempuan. Ifhami. Ifhami. Oke. Ifhami hadal kalama jayyidan. Berarti pahamilah olehmu perkataan ini dengan baik. Baik. Tamam. Tentu. Ada yang mau bikin fi'il amar dari fi'il ini? Roja'a. Roja'a. Yuraji'u. Yuraji'u. Roja'a yuraji'u. Roja'a yuraji'u. Coba kita minta kepada yang bapak-bapak. Ada bapak? Bapak Syaiful? Pak Syaiful? Bapak David? Minar Rijal? Mana bapak-bapaknya ini? Ya ada bapak-bapak, ibu-ibu aja lagi, Zah. Oke, Bu. Ibu mau coba? Ya, boleh, Zah. Tafadhali. Tafadhali. Ya. Roja'a yuraji'u. Yuraji'u. Oke. Kita di fi'il mudhari akan dulu untuk mukhatab. Ya, betul. Ini. Untuk mukhatabnya, apa tadi? Yuraji'u. Tarji'u. Tetap. Dia harus tetap sama, Bu. Berarti kalau yuraji'u, berarti yuraji'u bagian yang mukhatabah juga. Alifnya tidak boleh hilang. Oh. Yuraji'u bagian Turaji. anta. Apa yang kita lakukan? Merubah ini. Merubah ya menjadi ta saja. Kita. Muraba'ah aja. Turaji'u. Turaji'u. Yuraji'u. Turaji'ani. Turaji'u. Turaji'una. Aywa. Turaji'una. Kemudian? Mukhatabahnya. Turaji'ina. Ya. Turaji'ani. Aywa. Turaji'na. Turaji'na. Ahsanti. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Selanjutnya kita buang semua huruf
mudharaahnya. Nah, kita buang huruf mudharaahnya menjadi Turaji'un. Apa tadi? Turaji'un. Jadi ini raji'un. jadi raji'u. Aywa, raji'u. Jadi raji'u. 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 Raji'ani. Raji'ani. Raji'una. Raji'una. Kemudian nanti Mukatabahnya raji'i, raji'ina, raji'ina, raji'ani, raji'na. aywa. Oke. Setelah itu, apakah perlu kita datangkan hamzah, Bu? Kalau huruf pertamanya itu merupakan huruf berbaris Iya. sukun. Iya. Perlu kita datangkan hamzah? Kalau di sini nggak perlu. Oke, nggak perlu. Nggak perlu. Nah, oke, lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya adalah ini. Jika fi'il tidak diakhiri oleh nun, maka kita sukunkan. Ya. Jika diakhiri oleh nun selain antunna, kita buang nunnya. Maka hasil akhirnya adalah Roja, apa tadi? Roja jadinya. aywa, jadinya roji'. Roji'. Roja, roji'ani. Roji'ani. Tetap pakai nun. Roji'ah. Roji'ah. Kemudian Roji'u. roji'u, aywa. Roji'ah. Roji'u. Kemudian anti. Roji'i. Roji'i. Roji'ani. Roji'ah. Masya Allah. Roji'ah. Roji'ah. Kalau yang antunna, roji'. Apakah di antunna kita buang juga nunnya? Oh ya, roji'ana tetap ya. Tetap. Roji'ana. Roji'na. Oke, tamam. Nanti. Ini adalah fi'il amar untuk fi'il raja'a yuraji'u. Yaitu raji', raji'a, raji'u, raji'i, raji'a, raji'na. Oke.